Sobat Neira, selamat datang di podcast Neira episode pertama. Kali ini kita kedatangan narasumber yang amat sangat luar biasa, Kak Viko. Halo Sobat Neira, apa kabar semuanya? Halo, boleh dong Kak perkenalan dulu nih buat sobat-sobat Neira. Halo, perkenalkan nama saya Viko Hanafi. Di sini saya masih mahasiswa dan kebetulan paling suka jadi Jadi organisator. Ya, advokat literasi juga sih. Emang suka gerak di gerakan-gerakan literasi kayak gitu. Ya, kali ini kita bakal ngebahas Gen Z nih. Menurut Kak Viko ini Gen Z tuh sekarang gimana sih? Gen Z ya? Kebetulan Viko juga lahirnya tahun 2002. Artinya masih kebagian nih Gen Z. Gen Z itu sebetulnya kan ada Gen Z di fase awal tahun 96 mungkin sampai tahun 2000-an. Ada juga di Gen Z di fase akhir tuh yang sampai 2012. Gen Z sekarang tuh mungkin beda ya. Jadi kalau bisa dibilang Gen Z itu ada dua kubu. Karena untuk Gen Z fase awal kayak Viko ini biasa lebih dominan, terbuka banget lah sama teknologi, tapi nggak ketinggalan juga sama hal-hal yang dulunya ditinggalkan sama generasi milenial gitu. Oke. Tapi untuk Gen Z yang di fase akhir kayaknya sekarang tuh lebih modern banget, anaknya lebih digital karena memang ketika mereka lahir, ketika mereka tumbuh itu mereka langsung berhadapan dengan teknologi. Jadinya Gen Z itu menurut Viko tuh ada dua lah ya. Ada yang benar-benar full digital, ada juga yang memang semi digital gitu. Oh ya, baik. Karena masih ada penyesuaian gitu lah. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, peran daripada teknologi dalam membentuk identitas dan nilai-nilai Gen Z tuh seperti apa? Nah, ini penting banget sih. Jadi kalau untuk generasi awal Gen Z ya, terusus Viko yang tahun 2002, memang adanya teknologi ini masuk ke dalam hidup seorang Gen Z yang fase awal ini lebih sulit ya. Lebih sulit, menyesuaikannya lebih sulit karena memang generasi milenial pun ketika menerima perkembangan teknologi, ketika adanya internet, itu penyesuaiannya cukup susah. Jadi sehingga transisi dari generasi milenial ke Gen Z fase awal pun ini memakan banyak waktu lah istilahnya. Nah, Viko sendiri terhadap keterbukaan Viko terhadap teknologi itu ya memang bisa dibilang dari awal ya. Maksudnya Viko tahu teknologi kayak komputer, kemudian handphone itu dari TK ya, berarti dari TK. Berarti dari sejak TK, dini ya? Iya. Dulu kan masih zamannya warnet. Iya. Nah, jadi dulu waktu TK tuh emang udah main warnet, udah main game online. Wah. Jadi ya taunya teknologi itu cuma buat main game doang. Jadi belum tahu bahwa teknologi itu bisa dipakai buat ngerjain tugas dan lain-lain atau misalkan exploring the world gitulah. Iya. Tapi yang pasti transisinya emang cukup lama karena Viko aja bisa paham komputer kayak bisa buat ngerjain tugas, misalkan internetan itu kayaknya SD gitu, SD kelas 6 SD. baru mulai sadar bahwa internet dan teknologi itu penting banget. Kemudian SMP mulai aktif di internet gitu kan, di sosial media. Dan SMA itu mulai baru kerasa bahwa teknologi ini justru jadi identitas bagi seorang Gen Z gitu. Nah, ini untuk Gen Z fase awal ini kayaknya bakal pas transisinya kalau emang sadar terhadap teknologi itu lebih cepat dibandingkan Gen Z di fase akhir gitu kan. Nah, untuk Viko sendiri sekarang itu teknologi itu justru malah jadi kebutuhan ya, perkembangan teknologi saat ini. Jadi ya ini jujur aja lah gitu ya, untuk Viko sendiri di Gen Z itu ketergantungan lah, istilahnya ketergantungan banget lah sama teknologi. Berarti sangat penting ya memperkenalkan teknologi sejak dini. Baik, yang selanjutnya itu ada Kak Viko nih sebagai Gen Z. Bagaimana sih caranya Gen Z menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan kehidupan nyata? Nah, ini ya, jujur ya, ketika ada sosial media, sebetulnya Gen Z itu kekurangan teman, kawan dan sahabat lah gitu istilahnya. Karena
dengan adanya internet, dengan adanya dunia maya ini, Gen Z itu lebih mudah mengakses dunia dan itu cepat ya, informasi itu cepat banget kan. Iya. Ada di sosial media itu. Sehingga dulu ya, Viko masih ngalamin lah istilahnya dijauhin sama temen gitu kan ya, iya. ketika main polisi-polisian gitu kan, main boy-boyan kayak gitu kan, dijauhin sama temen gitu kan, dicuekin sama temen, itu masih ngalamin lah. Dan rasanya tuh benar-benar gak mau gitu kan, kehilangan temen, kehilangan kawan gitu kan. Nah justru untuk Gen Z zaman sekarang, terkhusus yang di fase akhir, ketika mereka kehilangan circle gitu kan, ketika mereka kehilangan teman-temannya itu, mereka bisa lebih mudah mencari temannya lagi gitu kan, karena adanya sosial media itu. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan teknologi ini dengan baik gitu kan, berarti kita mampu menyeimbangkannya gitu kan. Sekarang hoax aja di mana-mana itu sangat sensitif ya terhadap mental Gen Z gitu kan. Maksudnya rawan banget lah kalau ngobrolin tentang informasi-informasi yang hoax atau bisa jadi hate speech nih. Kita berbicara di sosial media itu banyak banget hate speech lah. Nah ini kan sangat rawan banget untuk Gen Z di fase akhir, dan terkhusus Viko pun Gen Z di fase awal merasakan lah gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk menyeimbangkan, kayaknya kita lebih menggunakan sosial media ini justru untuk kepentingan bareng-bareng. Semisal kita di sosial media itu aktif buat update konten-konten itu bareng teman-teman, jadi nggak menghilangkan ruang fisik juga gitu kan. Iya. Kita aktif di sosial media itu karena ada teman-teman. Jadinya strategi yang paling baik untuk menyeimbangkan nih antara di sosial media dengan di dunia nyata, berarti apa yang kita persembahkan di sosial media itu harus bersama teman-teman di ruang fisik atau di ruang nyata. Kayaknya untuk menyeimbangkannya seperti itu sih. Karena kalau berbicara tentang sosial media ya tadi informasinya benar-benar mudah diakses, sangat cepat gitu kan. Makanya ini rawan terhadap mental Gen Z gitu. Baik. Nah, ngobrolin tentang pendidikan nih dan pembelajaran, apakah Gen Z ini sekarang sudah optimal menggunakan teknologi untuk sarana dan prasarananya? Kayaknya kalau dipaksain ini optimal sih. Optimal. Karena dulu juga waktu SD ya, itu handphone itu udah dipakai. Ya udah banyak nih. Waktu Viko SD handphone itu udah dipergunakan untuk komunikasi lah gitu ya, untuk riset gitu kan, riset tentang soal-soal UN dulu kan kayak gitu. Terkhusus waktu SMP juga ada UNBK kan. Sekarang ujiannya itu berbasis komputer, langsung dulu namanya CBT gitu kan, CBT e-learning gitu kan. Dan ini bagi Viko untuk sarana dan prasarana pendidikan ini sangat berguna lah istilahnya. Udah worth it banget lah untuk Gen Z dan udah optimal gitu kan. Tinggal berarti kan masih ada tuh kan Gen Z yang di fase akhir yang memang belum mengerti penggunaan teknologi itu sebetulnya berfungsi untuk sarana pendidikan gitu kan, untuk pembelajaran gitu kan. Ketika kita kita berbicara perspektif tentang teknologi itu kan bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu kan. Iya, betul. Kalau misalkan Gen Z tahu fungsi teknologi ini ke hal-hal baik, mungkin teknologi ini bakal berfungsi secara optimal gitu kan. Tapi ketika Gen Z-nya berpikiran bahwa teknologi ini ya untuk melukai gitu kan ya, untuk menghancurkan gitu kan, memecah belah, ya pasti kejadiannya pun seperti itu. Oke. Dari efek jangka panjang penggunaan teknologi pada kesehatan mentalnya nih dan fisik Gen Z, itu seperti apa? Kayaknya yang bahaya itu di era digitalisasi ini hate speech ya. Hate speech. Ya, dan hoax ya terkhusus. Iya, hoax. Karena dari hate speech ya, misalkan ada nih Gen Z yang pengen jadi content creator, kemudian dia memberanikan diri untuk show to public gitu kan. Kemudian karena netizen itu beda-beda ya. Netizen itu kan kadang ada yang pro, ada juga yang kontra, dan sosial media itu bebas gitu. Nah, ketika seorang Gen Z berusaha menjadi seorang kreator atau produser, itu mereka kesulitan untuk berpikir ilmiah dibandingkan generasi milenial. Kalau generasi milenial itu mereka berpikir ilmiah itu lebih mudah karena transisi mereka dari fase sebelumnya ke fase digitalisasi itu sangat pas lah ya, sangat rapi dibandingkan dengan Gen Z. Jadi sangat rawan nih
kalau misalkan ada netizen yang membuli gitu kan, membuli kemudian ujaran kebencian gitu Iya. kan, kalau misalkan Gen Z-nya nggak siap ya, kalau Gen Z sendiri nggak siap terhadap komentar orang lain gitu kan, terhadap kritikan orang lain, itu bisa mematikan Mengaruh. mental. Nah, efeknya tuh justru karena Gen Z itu sangat terbuka dengan teknologi, jadi mental ya, mental Gen Z itu terhadap teknologi bakalan parah banget gitu. Makanya tadi harus benar-benar dijaga antara ruang maya dan ruang fisik tadi tuh harus benar-benar dijaga. Jadi kalau bisa deh, kalau misalkan kita mau bikin konten di sosial media, coba ajak teman-teman yang lain. Jadi kita tidak menghilangkan ruang nyata dan juga ruang maya itu. Jadi ketika kita diserang gitu kan, ketika kita kita dibully, kalau misalkan kita punya teman di dunia nyata, berarti ada yang menguatkan kita, gitu kan. Oke. Kalau misalkan kita sendirian bermain sosial media gitu kan, kita mengeksplor dunia maya sendirian, ya itu rawan lah untuk mental gitu. Makanya untuk Gen Z itu kayaknya jangan dibiarin sendirian. Kalau dibiarin Harus sendirian nanti berhati-hati ya. kalau dibiarin sendirian ya biasanya Gen Z itu overthinking, insecure. Oke, itu sangat berpengaruh banget berarti ya teman-teman. Nah, ngobrolin Gen Z nih di sosial media, menurut Kak Viko, apa platform yang paling disukai Gen Z dan gimana mereka berinteraksi dengan platform tersebut? Kalau Viko dulu Facebook. Oh, Facebook. Iya. Wah, Facebook tuh dari zaman dini banget ya, Ya. jadul banget. Dulu kan ada tuh istilahnya apa? Boom like buka warung. Iya. Oh, boom like. Ya. Ya. Dulu Viko itu di Facebook paling sering upload tentang game. Oh, game. Jadi Oke. capaian-capaian di game itu diupload di Facebook gitu kan. Setelah ada Instagram, transisi ke Instagram itu agak aneh. Karena biasanya di Facebook bisa main game, di Facebook tuh kan Oke. bisa join community. Kalau di Instagram itu cenderung lebih foto dan video kan. Iya. Makanya ketika pindah ke platform Instagram itu agak aneh ya. Nah, mungkin dari Instagram itu Terbatas juga ya iya, Instagram. terbatas kalau Instagram itu. Terus dari Instagram itu sekarang kayaknya lebih ke TikTok gitu kan. TikTok tuh Iya. sekarang booming banget ya Iya. di mana-mana. Dan kayaknya untuk Gen Z fase akhir mereka lebih terbuka dengan TikTok Oke. gitu dibandingkan Gen Z yang awal. Karena kalau Viko sendiri dulu itu sebelum masuk Facebook emang udah ada di YouTube kan. Ya, jadi udah kenal YouTube dari awal karena buat buat ngelagu gitu kan. Buat nyari tutorial-tutorial main game itu kayak Iya. gimana. Dari YouTube ini justru kenal Facebook gitu. Jadi untuk platform awal-awal Viko masih ngerasain lah gitu ya, awal-awal kenal YouTube, Facebook, Instagram, meskipun sekarang pun Viko ikut gitu kan ke ke ranah orang-orang main di TikTok gitu. Bahkan jadi kreator juga kan di sana. Tapi sampai sekarang masih on nggak nih Facebooknya? Suka-suka update BL Masih. gitu? Oh, masih berarti ya. Facebooknya setia. masih on karena buat COD. Oke, COD. Oke, teman-teman. Nah, Kak Viko nih sebagai Gen Z, apa harapan Kak Viko tentang teknologi dan inovasi di masa depan? Untuk Gen Z ya, ini karena Gen Z itu bukan nggak bisa jadi produser ya, tapi kesulitan berpikir ilmiah karena ancamannya banyak. Di sosial media, di digitalisasi ini ancaman Gen Z itu banyak, apalagi kalau berbicara soal mental gitu kan. Jadi kayaknya untuk inovasi Gen Z itu harus lebih kreatif. Oke, kreatif. Jadi untuk bikin inovasi Gen Z itu harus bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Beda ya sama generasi milenial, dia cenderung punya jiwa kreator yang tinggi gitu kan. Dia bisa berinovasi, dia bisa mengeksplor idenya lebih jauh gitu kan. Tapi kalau Gen Z ini karena sudah banyak gitu kan referensi bagi Gen Z, sehingga kalau Gen Z mau berinovasi kayaknya harus bareng-bareng. Mereka itu nggak bisa individu tapi harus berkelompok. Harus dirangkul berarti Iya. ya. Kalau Gen Z itu kalau misalkan mau berinovasi itu harus dirangkul. Dan tentunya harapan saya bagi Gen Z ini ya harus mampu mengoptimalkan perkembangan teknologi dan harus bisa gitu kan menjadi main power dari digitalisasi ini. Oke. Karena kan selanjutnya nanti bakalan ada generasi alpha, Iya. mungkin nanti ada generasi beta yang mungkin lebih canggih daripada kita Iya, gitu kan. iya. Mereka lebih canggih, mereka lebih tahu dan mereka lebih dominan terhadap
perkembangan digitalisasi, tapi kita Gen Z ini harus jadi main powernya. Mungkin harapannya itu. Oke, the last question nih. Kan rawan banget ya Gen Z itu terkena masalah mental. Kak Viko sendiri juga mungkin pernah mengalaminya ya. Nah, kira-kira gimana tuh cara Kak Viko menghadapi masalah privacy dan keamanan dalam diri Kak Viko sendiri? Kalau ngobrolin tentang privacy ya dan keamanan, kayaknya cara Viko tuh dari dulu worth it dah. Iya. Viko kalau misalkan bersosial media ya, karena dari dulu tuh pengen banget jadi kreator ya, mau apapun itu kan, mau bikin konten video atau misalkan aktif di organisasi, yang pasti Viko itu posisinya sebagai kreator. Nah, kalau di sosial media solusi yang paling ampuh itu log out. Oh, log out. Ya, misalkan udah main Facebook itu langsung log out aja. Udah main TikTok, Instagram itu langsung log out aja. Jadi ada waktunya lah. Viko selalu mengalokasikan waktu. Main Instagram 30 menit atau misalkan main TikTok 30 menit. Setelah itu langsung log out gitu kan. Karena apa? Karena informasinya sangat cepat. Ya, bisa jadi gitu. Ketika misalkan Viko main sosial media lebih lama itu informasi lebih banyak. Iya. Lebih banyak yang masuk, padahal Viko sebetulnya nggak usah tahu gitu kan. Ada informasi yang Viko nggak usah tahu tapi jadi tahu. Nah, untuk mengurangi itu Viko lebih suka log out aja gitu kan. Log out. Ya, Viko sekarang juga kan konten nih di TikTok, bikin videonya, di-upload, abis itu log out aja. Nanti diceknya mungkin 6 jam kemudian atau 7 jam kemudian. Jadi lebih tenang lah dan lebih menghabiskan waktu sama teman-teman dibandingkan untuk scrolling media sosial. Yang paling gitu aja. Jadi nggak terlalu kutu sosmed banget ya teman-teman. Jadi ada batasannya juga main sosmed. Oke, itulah podcast tentang Gen Z hari ini teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini ke kalian semua bermanfaat ya. Oke, terima kasih kepada Kak Viko yang sudah meluangkan waktunya di podcast kali ini membahas tentang Gen Z. Gue Afifah dan saya Viko Hanafi. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye-bye.